Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang seorang sahabat, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah. Sahabat Talha memiliki nama lengkap Talha bin Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad At-Taimi Al-Qurashi. Dan beliau memiliki nama panggilan atau nama kunyah Abu Muhammad. Disebutkan bahwa Muhammad itu adalah salah satu putra beliau dan disebutkan pula dipanggil Abu Muhammad atau Muhammad dikarenakan ia banyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu artinya yang terpuji, yang memiliki banyak pujian. Talha bin Ubaidillah lahir pada tahun 28 sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini memiliki banyak sekali julukan, tentu julukan yang bermakna positif. Di antaranya Nabi pernah menggelarinya dengan Talha al-Khair. Talha orang yang baik. Begitu juga Nabi pernah menggelarinya Talha al-Jud. Talha orang yang dermawan. Juga pernah digelari dengan Talha al-Fayyad. Ya, hampir sama dengan makna al-Jud, yang sangat dermawan. Dan beberapa julukan-julukan yang lain. Banyaknya julukan kebaikan dalam diri Talha ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana baiknya Talha dan bagaimana dia menunjukkan sebagai seorang pribadi yang betul-betul memiliki kebaikan dan kemanfaatan kepada umat, kepada kaum muslimin. Dipanggil dengan Talha al-Khair, Talha yang baik, Talha yang dermawan. Karena memang sifat baiknya, kedermawanannya, kebajikannya. Dan Talha, beliau termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Generasi pertama yang memeluk agama Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Dan beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ada kisah yang menyebabkan Talha ini memeluk agama Allah. Karena Talha sudah pernah mendengar tentang
kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau bertemu dan ketika beliau ke Mekah, kemudian bertanya kepada penduduk Mekah. Ya. Jadi sebelumnya beliau bertemu dengan rahib, dengan pendeta yang tentu memahami kitab Injil, dan di Injil itu sangat jelas tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang kedatangan Nabi, nama Nabi. Ya, beliau sebelumnya mendengar dari pendeta, kemudian beliau cross check ke kota Mekah. Beliau pun bertanya, ada apa, ada peristiwa apa yang terjadi di hari-hari ini? Kata penduduk Mekah, telah muncul seseorang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW, dan kata Talha ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rahib tadi. Kemudian Talha pun bertanya, ya, ketika beliau mengetahui sahabatnya Abu Bakar masuk ke dalam Islam, Talha pun bertanya, apakah engkau beriman kepada Nabi ini atau orang yang mengaku Nabi ini? Abu Bakar pun mengatakan iya. Maka kata Talha, demi Allah, Muhammad dan Abu Bakar, keduanya tidak mungkin akan berkumpul dalam kesesatan. Keduanya tidak akan mungkin berkumpul dalam kesesatan. Talha tahu siapa Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang beliau lihat ternyata seperti apa yang beliau lihat, yang beliau dengar, memang betul-betul memiliki ciri-ciri kenabian, dan sebelumnya pendeta sudah menyampaikan tentang ciri-ciri beliau dan semuanya persis. Ketika Talha ibn Ubaidillah memeluk agama Allah, beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beberapa sahabat yang lain atau banyak sahabat yang lain yang ketika memeluk agama Allah diuji dengan apa? Dengan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau termasuk sahabat yang disiksa. Tentunya keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh, penyiksaan-penyiksaan tersebut tidak merubah iman beliau. Justru semakin mantap keimanannya, semakin kokoh keimanannya. Karena seseorang yang beriman dari dasar hatinya, dari kesadaran dirinya, itu lebih kuat dan lebih kokoh dalam mempertahankan iman daripada orang yang ikut-ikutan beriman. Itulah pentingnya kita ini dalam keimanan itu betul-betul beriman atas dasar ilmu. Beriman atas dasar pengetahuan. Bukan hanya karena ikut-ikutan. Maka perlu kita mempelajari agama Allah. Mempelajari akidah. Mempelajari keimanan. Sehingga keimanan itu mantap. Sebagian orang di zaman sekarang ini imannya itu sangat-sangat rapuh. Sehingga mudah keluar dari keimanan. Ya, coba kita baca berita-berita di negara kita ini. Ya, beberapa selebriti atau beberapa tokoh-tokoh yang terkenal, orang-orang yang terkenal, itu gara-gara pacarnya, gara-gara istrinya, gara-gara suaminya, dia pindah agama. Ya, kawin dengan pemeluk agama non-muslim, jadi non-muslim. Kemudian kawin lagi dengan Islam, jadi Islam lagi. Agama ini seperti seperti pakaian yang dia pakai atau sepatu yang dia gunakan. Kalau lagi selera dipakai, kalau tidak selera dibuang. Ya. Kadang dipakai, kadang dibuang. Na'udzubillah.
Ini ciri orang-orang yang lemah imannya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul beriman atas dasar ilmu. Mereka belajar mencari kebenaran, mereka bertanya, dan akhirnya mereka pun puas dengan nilai-nilai keimanan sehingga menyatu dalam diri mereka. Banyak saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah di zaman sekarang ini orang yang seperti digambarkan di dalam Al-Quran yang beriman itu tidak dengan sungguh-sungguh ya, dikenakan atau ditimpakan ujian sedikit pun mereka sudah goyah, bahkan na'udzubillah murtad. Ya. Ada saudara kita yang ketika diuji oleh anaknya melakukan hal-hal yang memalukan, ayahnya yang dulunya sholat, yang dulunya rajin ibadah, tiba-tiba berhenti dari ibadahnya. Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan kalau kita hidup di zaman Rasulullah SAW. Ujian yang mereka alami dengan apa yang kita alami itu sangat jauh sekali. Orang kadang diuji oleh Allah dengan kesempitan ekonomi. Ada yang kemudian mengambil jalan pintas. Ada yang meninggalkan ajaran agama. Ya. Ini menunjukkan iman yang lemah. Kembali kepada Talha bin Ubaidillah. Beliau disiksa, namun beliau tetap menjaga keimanannya sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berbagai macam kebaikan kepada Talha bin Ubaidillah sebagaimana yang akan kita baca. Talha bin Ubaidillah, dia termasuk salah satu di antara 10 orang sahabat yang diberitakan Nabi SAW masuk ke dalam syurga. Nabi pernah menyebutkan 10 nama sahabat yang mana mereka pasti akan masuk syurga. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Nabi SAW juga pernah berkata kepada Talha atau tentang Talha dalam hadis yang dicatat oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, hendaklah ia melihat Talha bin Ubaidillah. Nabi juga pernah bersabda di dalam hadis yang dicatat oleh Imam At-Tirmidzi, Talha dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di surga. Ini adalah ungkapan-ungkapan Nabi yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Talha tempatnya di surga. Ya kalau sahabat Nabi itu sudah di surga, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral muslimin, berulang kali saya sampaikan, sekalipun para sahabat itu sudah dijamin masuk surga, jaminan tersebut tidak mengendorkan semangat mereka untuk taat dan patuh serta membela Rasulullah SAW. Justru ketika mereka diberi jaminan, jaminan itu justru semakin memotivasi mereka, melecutkan semangat mereka untuk semakin optimal dalam menjalankan dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya kualitas iman para sahabat dengan kita. Saya sering kali menyampaikan bagaimana kita belum ada jaminan saja sudah bermalas-malasan. Belum ada jaminan saja sudah merasa masuk ke dalam syurga. Belum ada jaminan saja sudah merendahkan orang lain. Belum ada jaminan saja sudah berani berbuat maksiat kepada Allah.
Karena kita merasa ada amal-amal yang luar biasa yang telah kita kerjakan. Ya, Talha ini sudah dijamin, tapi bagaimana perjuangan beliau? Ia ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Karena pada perang Badar saat itu beliau Nabi SAW mendelegasikannya, ya, beliau dan Sa'id bin Zaid untuk menyelesaikan salah satu tugas penting di luar kota Madinah. Pada peristiwa perang Uhud, Talha bin Ubaidillah adalah orang yang pertama yang berada di samping Nabi SAW ketika beliau terkena luka. Dan beliau adalah orang yang menjadikan tubuhnya tameng untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Tubuhnya dijadikan sebagai tameng untuk menyelamatkan Nabi SAW. Karena pada perang Uhud di saat pasukan pemanah turun, kemudian pasukan musyrik mengambil alih posisi tersebut dan melemparkan anak panah kepada kaum muslimin pun kehilangan keteraturan, kehilangan sudah semrawut lah bahasa kita. Mereka sudah di luar dari strategi yang telah dicanangkan karena dibombardir oleh orang-orang musyrik. Bahkan pada saat itu sebagian sahabat sudah melemah semangatnya, apalagi dihembuskan bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal. Muhammad telah mati, kata orang-orang musyrik. Dan pada saat itu orang-orang musyrik betul-betul membidik Rasulullah SAW. Beberapa sahabat kemudian membentuk brigade, membentuk tameng. Mereka saling berganti untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Tubuh mereka dijadikan sebagai tameng agar tidak satupun anak panah yang melukai atau mengenai tubuh Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah ketika dia membela Nabi, menjadikan tubuhnya menjadi tameng, diriwayatkan ia terkena lebih dari 70 luka bekas tikaman pedang. Ya. Jadi tubuhnya itu penuh dengan luka, entah karena tikaman pedang, tusukan tombak dan anak panah. Dan pada saat itu jari-jari tangannya juga putus. Ya. Demi membela Rasulullah SAW. Dan beliaulah dalam perang Uhud menggendong Rasulullah SAW dan membawanya naik ke puncak bukit, yakni untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Inilah pengorbanan dan inilah cinta ma'asyiral muslimin. Inilah cinta. Cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Cinta itu akan melahirkan pembelaan. Tidak mungkin kita dianggap sebagai orang yang jujur cintanya kepada Rasulullah SAW kalau kita tidak punya semangat untuk membela ajaran-ajaran beliau, syariat beliau. Apalagi bukan membela, belajar saja gak mau. Lalu teriak-teriak cinta kepada Rasulullah SAW. Salawat kepada Nabi itu bagus, bahkan itu salah satu bukti cintanya kita kepada Nabi. Tapi tidak cukup cinta kita hanya dilantunkan dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Cinta kita harus dibuktikan dengan apa? Mempelajari syariat beliau, menjaga syariat beliau, membela syariat beliau. Karena beliau sudah meninggal. Kalau dulu para sahabat membela syariat dan beliaunya, dan mereka korbankan apapun yang mereka miliki demi membela Rasulullah SAW. Hadza huwal mahabbah. Itulah cinta, ma'asyiral muslimin.
Kita sekarang ini terlalu banyak berbicara, ya, terlalu banyak ya berteriak-teriak, sedikit melakukan kegiatan atau aktivitas yang lebih efektif, lebih produktif dalam memberikan atau dalam memajukan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lemahnya kita belajar ilmu agama. Tidak mungkin kita membela agama tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang membela agama tanpa persatuan di antara umat Islam. Ma yumkin abadan. Ya bagaimana kita akan membela agama kalau kita sendiri bertengkar di antara kita? Akhlaknya Nabi kita abaikan. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan imannya. Iman yang melahirkan rasa cinta yang melahirkan pengorbanan. Sebagaimana lakukan Talha bin Ubaidillah. Kalau sekarang memang tidak perlu kita berdarah-darah, ya. Karena musuh yang kita hadapi tidak membawa senjata perang, tidak membawa senjata. Ya, di Indonesia ini tidak membawa senjata pedang atau senjata senapan, tidak. Ya. Tapi yang kita hadapi adalah orang-orang yang melemparkan syubhat-syubhat tentang Islam, syubhat-syubhat tentang Rasulullah SAW. Maka seorang Muslim dia tidak boleh berdiam diri. Dia harus menyampaikan, menjawab syubhat-syubhat tersebut, meluruskan dan mendakwakan ajaran Islam, mendakwakan syariat Muhammad SAW dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Talha bin Ubaidillah, ya, tubuhnya pun luka-luka, bahkan jari-jarinya terputus. Talha bin Ubaidillah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, begitu pula sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, beliau termasuk sahabat yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya. Ia tergolong sahabat yang kaya raya. Namun mereka semua orang-orang kaya itu, sahabat-sahabat yang kaya itu memiliki satu kesamaan. Apa itu? Kedermawanan. Jadi dari 10 sahabat yang disebut oleh Nabi termasuk penghuni surga, itu sebagiannya orang-orang kaya, itu sahabat-sahabat kaya, sebagian besar sahabat-sahabat kaya raya. Bisa kita katakan miliarder. Kita sudah bicara tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ketika beliau meninggal, apa yang beliau tinggalkan? Namun ingat, kekayaan yang mereka miliki, mereka salurkan di jalan yang diridhai oleh Allah. Mereka salurkan untuk dakwah. Mereka jadikan sebagai sarana jihad fisabilillah. Oleh karena itu, kita ketika mohon kepada Allah kekayaan, mohon kepada Allah harta yang berlimpah, jangan sampai permohonan kita hanya terbatas pada banyaknya harta, berlimpahnya harta, tapi mohonlah kepada Allah agar diberi sifat kedermawanan. Dan kedermawanan ini juga membutuhkan iman. Jadi surga itu, ada orang mengatakan surga itu buat orang-orang miskin. Lah. Ya. Islam tidak nyuruh kita miskin. Bahkan Nabi berlindung dari kemiskinan. Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang cukup dan bisa mencukupkan orang lain. Kalau tidak bisa mencukupkan orang lain, minimal diri kita cukup. Sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ajaran Islam. Itulah mengapa setiap pagi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, diantaranya adalah berlindung dari kefakiran dan kekufuran. Dan kefakiran bisa membawa kepada kekufuran. Jadi silakan kaya. Silakan mencari harta yang halal. Namun ingat, harus dipasang
di-on-kan dalam diri kita niat yang baik ketika kita mencari harta, ketika kita mencari kekayaan. Harus jelas niatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jangan sampai kita kaya raya menjadi Fir'aun, ya, menindas orang, ya, menunjukkan kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Talha termasuk sahabat yang kaya raya dan gemar berderma. Ya, disebutkan di dalam satu riwayat, ada seseorang yang tidak dia kenal, namun orang ini mengaku sebagai kerabatnya. Kurang lebih kata Talha, antum silakan pilih, saya punya haid itu kebun. Ya, kalau kebun di dalamnya ada pohon-pohon kurma dan lain sebagainya. Juga saya punya uang sekian, dinar atau dirham. Anda silakan memilih, Anda mau ambil yang mana, mau kebun atau uang itu. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang selalu memberi tanpa diminta. Tanpa diminta. Beliau mencari orang-orang yang kiranya membutuhkan tanpa mereka meminta terlebih dahulu. Itu diantara bentuk kedermawanan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan antum sudah melihat bagaimana jihadnya Talha bin Ubaidillah. Jari-jarinya terputus, kemudian tidak membuat beliau setelah itu tidur di rumah. Lalu mengatakan, saya sudah cukup berjuang, saya sudah punya amal banyak, saya sudah ini, saya sudah itu. Lah, ya, coba bandingkan dengan kita, saya, antum. Belum seberapa sudah merasa amalnya banyak. Belum apa-apa sudah merendahkan orang. Jadi Talha bin Ubaidillah perang Uhud, kemudian mengikuti perang-perang bersama Rasulullah SAW. Kemudian hartanya diinfakkan di jalan Allah, ibadahnya ditingkatkan. Walaupun sudah ada jaminan beliau termasuk penghuni surga. Dan itulah iman ma'asyiral muslimin. Iman yang benar itu akan melahirkan rasa malu di hadapan Allah. Semakin banyak nikmat yang kita miliki, itu semakin besar rasa malu kita di hadapan Allah. Itu ciri orang beriman. Dapat nikmat, itu semakin besar rasa malunya kepada Allah. Kalau nikmat ini tidak saya syukuri, betapa buruknya sikap saya kepada sang pemberi nikmat. Apalagi kalau nikmat ini saya gunakan di jalan yang tidak diridhai oleh sang pemberi nikmat. Maka sahabat ketika tahu dia dijamin masuk surga, ibadahnya semakin luar biasa. Malu kalau seandainya sudah dapat gelar ahli surga, ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Sebagaimana Nabi SAW, sholat di malam hari sampai kakinya bengkak, itu bukan karena bukan lagi Nabi mengatakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu. Nabi mengatakan, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Malu kalau tidak mensyukuri nikmat Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talha bin Ubaidillah, ya, beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perseteruan konflik di antara para sahabat. Ketika ada konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi, harus meyakini bahwa konflik yang terjadi di antara sahabat Rasulullah SAW bukan konflik kepentingan duniawi, tapi konflik yang terjadi karena masing-masing ingin mencari kebenaran, ingin menegakkan kebenaran. Itu yang mendorong mereka atau yang memunculkan terjadinya konflik di antara mereka. Ini yang harus kita jadikan sebagai kacamata dalam melihat konflik di antara mereka. Konflik di antara mereka
tujuannya li'idharil haq, untuk menampakkan kebenaran dalam rangka menunjukkan kebenaran. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi apa yang terjadi seperti yang dilakukan manusia, yang terjadi di kehidupan manusia. Ini cara kita membaca konflik yang terjadi zaman di antara para sahabat, di antaranya antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Talha pada awalnya karena ijtihadnya, karena pengetahuannya dia berada di pihak Muawiyah. Namun ketika Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Talha tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan juga nasihat-nasihat yang lain, maka Talha pun menyadari kekeliruannya dan dia pun menarik diri dari pasukan Muawiyah. Dan ketika dia menarik diri inilah disebutkan dia terbunuh oleh Marwan bin Hakam pada tahun 36 Hijriah. Dan jasadnya dimakamkan oleh Ali bin Abi Thalib bersama jasad Zubair ibn Awam. Beliau terbunuh di tangan Marwan ibn Hakam. Ini yang terjadi ma'asyiral muslimin. Namun sekali lagi mereka berupaya untuk mencari kebenaran dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat konflik yang terjadi di zaman sahabat seperti konflik yang terjadi seperti zaman kita sekarang ini. Kalau konflik zaman kita ini kebanyakan karena kepentingan duniawi, kepentingan kelompok, ya, kepentingan politik, politik pragmatis. Bukan karena idealisme, karena cita-cita mulia. Ya, walaupun ada orang-orang yang tetap memperjuangkan idealisme tersebut. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pun wafat sebagai syahid, ya, karena beliau dibunuh secara zalim, madlum pada tahun 36 Hijriah setelah beliau menarik diri dari pasukan Muawiyah. Dan ketika beliau meninggal, ya, ada seorang laki-laki, ada seorang muslim yang pernah melihatnya dalam mimpi, maksudnya sebanyak 3 kali. Jadi tabi'in ini melihat dalam mimpinya 3 kali dia melihat Talha bin Ubaidillah. Dalam mimpinya itu Talha mengatakan, pindahkanlah aku dari kuburanku karena air telah membuatku terganggu. Laki-laki itu pun memberitahu mimpinya kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas pun langsung memindahkan makamnya setelah ia mendapati genangan air di makam Talha. Di situ ada genangan air. Dan Ibnu Abbas ketika memindahkan jasadnya Talha, dia masih melihat jasadnya Talha utuh seperti saat ia meninggal. Ya, syahid. Orang syahid Allah akan jaga. Dan mimpi-mimpinya orang-orang saleh dulu itu kebanyakan, ya, lebih banyak benarnya. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang paling benar mimpinya itu adalah orang yang paling jujur. Semakin orang itu memiliki sifat jujur yang sangat besar, itu insya Allah mimpi-mimpinya banyak yang benar. Ya, dan ulama-ulama kita, orang-orang saleh zaman dahulu itu memang orang-orang jujur. Orang-orang jujur. Kalau kita jangan cepat-cepat percaya dengan mimpi-mimpi kita. Ya, karena kita ini kejujurannya di tanda tanya lah. Itulah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, seorang syahid yang disebut oleh Nabi syahid yang berjalan di atas muka bumi. Dan bagaimana kedermawanan beliau
jihad beliau, kontribusi beliau dalam menegakkan agama Allah, yang mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan ini semoga bisa kita teladani. Tidak mungkin memang kita bisa meneladani sahabat itu sama persis, gak mungkin. Saya berani mengatakan gak mungkin. Ya realitanya seperti itu, tapi minimal kita berada di jalan mereka. Ya, tidak terlalu jauh dari mereka. Mari kita jadikan diri kita sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dari aspek ibadah, dari aspek perjuangan, dari aspek kedermawanan, dari aspek pengorbanan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan mereka di syurganya kelak. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.